Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas besar simulasi perbandingan algoritma ASTAR dan Tabu Search untuk rute evakuasi banjir di Kabupaten Cilacap. Nah, pada presentasi ini kami membahas tentang dataset titik banjir, lalu ada titik evakuasinya, lalu ada jaringan jalan. Lalu ada hasil EDA untuk melihat sebaran dan kondisi data. Lalu ada ekstraksi fitur rute dan jarak menggunakan tabel jarak, Google Maps, dan graf jalan. Lalu ada pembobotan resiko banjir berdasarkan kelembaban. Lalu ada simulasi rute terpendek pada dua skenario, yakni normal dan darurat, serta perbandingan hasil rute dan kompleksitas atau performa ASTAR versus Tabu Search. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini nama anggota kelompok 13 ada saya sendiri Arsya Fatih Rahman dengan NIM 23111025152, lalu ada Gali Tristan dengan NIM 231110250. Latar belakangnya di sini di mana Kabupaten Cilacap ini memiliki beberapa kawasan rawan banjir, sehingga proses evakuasi warga perlu direncanakan secara cepat dan terarah. BPBD sudah menyimpan data titik banjir, lokasi evakuasi, dan jaringan jalannya. Namun, pemilihan rute masih banyak pengandalan penilaian manual petugas. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan data spasial dan algoritma pencarian rute untuk membantu menemukan jalur evakuasi lebih efektif dan terukur. Nah, masalah utama yang ingin diselesaikan adalah masalah utama yang diangkat dalam tugas besar ini adalah bagaimana mengolah data banjir, titik evakuasi, dan jaringan jalan menjadi rekomendasi rute evakuasi yang memenuhi kebutuhan BPBD. Nah, rute yang dicari tidak hanya sebatas jarak terpendek, tetapi juga mempertimbangkan resiko kedekatan dengan titik banjir dan perkiraan waktu tempuhnya. Selain itu, rute tersebut akan dibandingkan dengan dua pendekatan algoritma, yaitu ASTAR dan Tabu Search. Nah, pada skenario-nya, itu kondisinya ada normal dan kondisi darurat. Selanjutnya ada permasalahan, di mana rute evakuasi banjir di Cilacap ini masih ditentukan manual, sehingga belum optimal dari sisi jarak, keamanan, dan waktu tempuhnya. Pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan data banjir, titik evakuasi, dan jaringan jalan untuk menghasilkan rute evakuasi yang lebih aman, efektif, dan efisien dengan algoritma ASTAR dan Tabu Search. Nah, tujuannya yakni membangun rekomendasi rute evakuasi banjir di Cilacap berbasis data spasial dengan memanfaatkan algoritma ASTAR dan Tabu Search, serta fitur rute dan jarak yang diperoleh dari proses EDA. Metode yang digunakan adalah algoritma ASTAR dan Tabu Search pada graf jaringan jalan untuk mencari rute evakuasi terbaik. Nah, ASTAR ini digunakan untuk menemukan rute terpendek berdasarkan jarak dan waktunya, sedangkan Tabu Search ini mengeksplorasi kombinasi rute lain dengan mempertimbangkan resiko banjirnya. Nah, untuk data collection-nya, di mana kita dari datanya ada 18 data. Nah, datanya ada seperti ini. Namun, data yang dipilih, yakni untuk dianalisis dan simulasi, ada titik awal, yakni ada alun-alun Cilacap buat skenario 1, dan skenario 2-nya itu ada Pantai Manti. Lalu ada titik banjirnya, di mana kita lokasi dan bobot resiko 1-5. Nah, ada titik evakuasinya, ada lokasi ditambah status aman, lebih dari 200 meter. Lalu ada jaringan jalannya, ditambah ruas yang ditutup, khusus skenario 2. Lalu ada matriks jalan atau kilometer dan waktu tempuh dalam menit. Fungsi resiko basis pendekatan dan bobot banjir atau penalti. Lalu ada perbandingan algoritma ASTAR versus Tabu Search. Ada rute terpendek, total jarak dan waktu, total resiko, dan kompleksitas atau iterasinya, ringkasan performanya. Selanjutnya, ini ada data preparation-nya, di mana kita pengambilan data lokasi menggunakan API dan penyusunan data setnya, data set titik. Nah, data titik banjir dan titik evakuasinya dikumpulkan secara manual melalui API pada Google atau hasil query lokasi untuk disusun menjadi dataset seperti nama lokasi, longitude, dan kategorinya. Ada bencana atau evakuasi. Selanjutnya, data dibersihkan atau menggunakan validasi koordinat sama duplikasi sebelum digunakan untuk pemetaan dan perhitungan rute evakuasinya. Nah, kita pada API ini kita buat 3 CSV. Data titik Cilacapnya ada matriks waktu, ada matriks jarak, dan ada data Cilacapnya. Kita pakai 3 CSV, data CSV yang kita ambil dari API Google secara manual. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini ada ringkasan data statistik dataset. Diukur berdasarkan data titik evakuasi dan bencana pada kota Cilacap, jarak minimum tiap titik evakuasi ke titik bencana terdekat dihitung menggunakan rumus Haversine dalam satuan kilometer. Lalu dirangkum menjadi tabel statistik, jumlah titik per kategori, jumlah evakuasi aman atau tidak aman dengan parameter lebih dari 200 meter, serta rata-rata dan median jarak evakuasi terhadap titik bencana.
Kemudian di sini ada jumlah titik per kategori. Dihitung berdasarkan jumlah titik pada dataset yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu evakuasi dan bencana. Diagram menunjukkan jumlah titik evakuasi lebih banyak daripada bencana, sehingga kandidat lokasi tujuan evakuasi lebih beragam untuk proses pencarian rute. Kemudian di sini menampilkan heat map jarak antar lokasi. Diukur berdasarkan matriks jarak antar lokasi banjir dan titik evakuasi pada wilayah Cilacap. Heat map menggambarkan kedekatan antar lokasi. Warna yang lebih terang menunjukkan jarak yang relatif dekat, sedangkan warna yang lebih gelap menandakan jarak yang lebih jauh. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pasangan lokasi yang paling dekat untuk diprioritaskan dalam perencanaan rute evakuasi. Kemudian di sini ada box plot jarak evakuasi ke banjir. Box plot ini membandingkan jarak titik evakuasi ke banjir terdekat. Mayoritas titik aman atau yang jaraknya lebih dari 200 meter berjumlah 244 dengan jarak rata-rata sekitar 4 km. Sedangkan titik tidak aman atau kurang sama dengan 200 meter berjumlah 76 dengan jarak rata-rata sekitar 0,09 km atau sekitar 90 meter. Ini menunjukkan sebagian besar titik evakuasi sudah memenuhi standar aman, tetapi masih ada beberapa titik yang terlalu dekat dengan banjir. Kemudian di sini ada hubungan jarak dan waktu tempuh. Diukur berdasarkan pasangan nilai jarak dalam satuan kilometer dan waktu tempuh dalam satuan menit pada matriks rute di kota Cilacap. Scatter plot menunjukkan hubungan positif. Semakin jauh jarak, umumnya waktu yang tempuh semakin lama. Kemudian titik mengelompokkan menandakan banyak rute yang memiliki pola jarak waktu yang serupa pada jaringan jalan. Visualisasi ini membantu memperkirakan waktu tempuh saat memilih rute evakuasi terpendek yang paling efisien. Kemudian di sini ada gambar sebaran titik evakuasi dan potensi banjir. Diukur berdasarkan koordinat latitude dan longitude untuk titik evakuasi dan titik bencana banjir. Dengan titik awal simulasi di alun-alun Cilacap, sebaran titik evakuasi dan bencana terlihat berada pada area studi yang sama, sehingga valid untuk analisis rute pada wilayah Cilacap. Kemudian titik start, yaitu alun-alun, digunakan sebagai acuan awal perhitungan rute pada skenario simulasi. Kemudian pola sebaran membantu melihat lokasi yang cenderung berdekatan atau terkonsentrasi sebagai dasar penentu jalur evakuasi. Kemudian di sini menampilkan bobot risiko banjir berdasarkan kelembaban yang sumbernya dari BMKG. Diukur berdasarkan nilai kelembaban dari BMKG yang kemudian dikonversi menjadi bobot risiko 1 sampai 5 sesuai kategori, yaitu normal sampai sangat tinggi. Grafik batang menunjukkan variasi tingkat risiko pada setiap lokasi titik banjir. Semakin besar bobot, semakin tinggi potensi risiko, sehingga lokasi tersebut perlu diprioritaskan untuk dihindari atau diberi penalti untuk penentu rute evakuasi. Kemudian di sini ada tabel bobot risiko banjir berdasarkan kelembaban BMKG. Data titik banjir diambil dari dataset berdasarkan kolom kategori bencana atau banjir. Kemudian ditambahkan nilai kelembaban dalam satuan persen. Sebagai input BMKG, pada tahapan ini disimulasikan 70-100%. Nilai kelembaban tersebut dikonversi menjadi kategori risiko normal sampai sangat tinggi dan bobot 1-5 menggunakan aturan pembobotan. Dan hasil akhirnya ditampilkan dalam tabel berisi kecamatan, nama lokasi, koordinat, kelembaban, kategori banjir, dan bobot risiko sebagai dasar penentu penalti atau risiko pada perencanaan rute evakuasi. Selanjutnya ada hasil ekstraksi fitur rute dan jaraknya. Di mana di sini ada distribusi jarak dan resiko banjir pada rute evakuasi. Nah, di sini diukur berdasarkan koordinat latitude, longitude, titik banjir dan titik evakuasinya, serta informasi jarak dan waktu ditempuh dari matriks rute. Nah, peta ini menampilkan titik awal, yakni alun-alun Cilacap. Titik banjir dengan bobot resiko ditunjukkan melalui warna dan ukuran markernya, serta titik evakuasi sebagai tujuannya. Selain itu ditampilkan contoh lintasan evakuasi dari titik awal menuju beberapa titik evakuasi terdekat. Dengan ringkasan jarak dalam kilometer, waktu dalam menit, dan resiko rata-rata pada rute. Nah, visualisasi ini digunakan untuk membantu melihat persebaran lokasi, lalu ada kedekatan antar titik, serta gambaran awal jalur evakuasi yang efisien dan aman. Lalu, di mana di sini ada ekstraksi fitur digunakan pada jaringan jalan yang diambil dengan OSMNX. Untuk setiap ruas jalan dihitung panjang ruasnya atau length. Lalu ada estimasi waktu tempuh, travel time, dan jarak ke titik banjir terdekat. Nah, jarak tersebut dikonversi menjadi skor risiko banjir sehingga setiap ruas jalan memiliki fitur length, travel time, dan risk yang kemudian digunakan sebagai fungsi biaya pada algoritma ASTAR dan Tabu Search. Begini untuk datanya. Di sini ada jumlah titik evakuasinya ada 320 wilayah. Lalu ada jumlah titik potensi banjirnya ada 127. Nah, di sini kita tampilkan bobot resikonya dari titik banjirnya.
Nah, setiap titik banjir memiliki bobot resiko 1-5 yang ditampilkan dengan warna berbeda. Ada di sini hijau sama dengan paling rendah, sehingga paling tuanya ini sangat tinggi. Nah, dan ukuran marker itu ikut membesar saat bobot meningkat. Saat marker diklik, muncul pop-up berisi nama lokasi, kelembaban, dan bobot risiko. Pada peta juga ditampilkan titik evakuasinya, yakni marker hijau atau ini bentuk flag atau bendera, sebagai kandidat tujuan evakuasinya. Sehingga proses pemilihan rute dapat mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, dan tingkat risiko di sekitar titik banjir. Nah, ini untuk detailnya seperti ini. Di sini kita tampilkan titik banjir, di mana memiliki warna yang berbeda untuk menunjukkan bobot risikonya masing-masing. Nah, seperti ini kita tampilkan. Di sini ada nama, kelembabannya, dan bobot risikonya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Dan ini evakuasinya, yakni seperti contohnya Balai Desa Cilimbang, di mana kita tampilkan dalam bentuk flag. Nah, itu untuk evakuasinya. Lalu untuk titik banjirnya, kita berbentuk titik dengan warna yang berbeda sesuai dengan titik banjirnya dan bobot risikonya. Selanjutnya, ada implementasi simulasi rute evakuasi, di mana kita ada skenario 1 dan 2 dan perhitungan bobot risikonya. Pertama, ada data dan skenario, di mana dataset titik banjir, kita pakai lat, longitude, dan bobot risiko. Nah, dataset titik evakuasi atau lokasi desa, lalu ada jaringan jalan dari OSMNX atau graph, lalu ada matriks jalan dan waktu, yakni Google Maps, CSV. Lalu ada skenario normal, atau skenario 1, di mana start dari alun-alun Cilacap, nah semua jalan dapat digunakan. Resiko hanya dari kedekatan ruas jalan terhadap titik banjir awal, yakni berbobot BMKG, dan tujuan evakuasi dipilih yang aman, jarak lebih dari 200 meter dari titik banjir. Nah, outputnya menampilkan rute ASTAR dan tabu search pada peta, serta ringkasan jarak waktu resikonya. Lalu ada skenario 2, di mana ini adalah kondisi darurat. Nah, beberapa ruas jalan ditutup karena banjir dan bisa ada banjir simultan, sehingga rute harus menghindari area berisiko terlarang. Misalnya tsunami. Nah, titik evakuasi dipilih yang aman, radius lebih dari 200 meter dari titik banjir. Lalu, rute ASTAR dan tabu search dibandingkan, yakni jarak, waktu, resiko. Lalu ada di sini kita tampilkan bobot BMKG per jamnya, yakni kelembaban bobot resiko. Nah, nilai kelembaban dari BMKG per jam dipetakan menjadi bobot resiko 1 sampai dengan 5. Nah, bobot ini menempel pada titik banjir dan mempengaruhi penalti resiko pada rute. Nah, ini kelembabannya, kategorinya, dan bobotnya dengan detailnya seperti ini. Nah, data BMKG yang kelompok kami gunakan diambil pada tanggal 1 Januari 2026 pukul 20.00 atau jam 8 malam. Nah, implementasi simulasi rute evakuasinya bagian pemodelan resiko dan cost function, di mana inti modelnya, rute ini tidak hanya mengejar jarak minimum, tapi juga menghindari area berisiko tinggi. Nah, kita dibagi jadi 3, kita ada bobot banjir BMKG, di mana kelembaban per jam bobot 1 sampai dengan 5, semakin besar semakin bahaya. Lalu di sini ada resiko dihitung dari kedekatan ruas atau node ke titik banjir berbobot, semakin dekat penaltinya naik. Lalu ada cost untuk floating, di mana cost sama dengan jarak alfa, jarak ditambah alfa dikali resiko. Alfa itu mengatur prioritas keamanan. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan hasil peta skenario 1 versus skenario 2-nya. Nah, di bagian ini kami menampilkan implementasi peta simulasi rute evakuasi untuk Kabupaten Cilacap dengan 2 skenario. Pada skenario pertama atau kondisi normal, titik start dari alun-alun Cilacap dan semua jalan dapat digunakan. Evakuasi kami dipengaruhi oleh bobot banjir. Jadi, lokasi banjir tambah bobotnya berdasarkan kelembaban atau BMKG akan mempengaruhi penilaian titik evakuasi. Titik dipilih yang harus aman, lebih dari 200 meter dari banjir terdekat. Nah, di peta ini, semua titik evakuasi ditampilkan. Nah, kalau diklik, akan keluar pop-up penjelasan lengkap, seperti nama titik, status aman, banjir terdekat, kelembaban, dan bobot, lalu ada cara ke banjir sampai informasi rutenya. Selain itu, ada tombol tampilkan rute. Jadi, tinggal kita klik tombolnya, jalur rute langsung muncul di peta, dan rute yang ditampilkan juga sesuai dengan tabel hasilnya. Nah, warna pada peta juga dibedakan. Warna marker banjir mengikuti bobot. Semakin tinggi bobot, semakin merah. Dan rute antar skenario dibedakan warna, supaya jelas membandingkan skenario 1 versus skenario 2-nya. Nah, skenario 2 atau darurat, nah titik startnya ini dari Kuripan Kidul atau Pantai Menganti. Nah, dengan kondisi beberapa ruas jalan bisa tertutup, sehingga rute yang terbentuk dapat berbeda dari skenario normal. Nah, ini adalah hasil perbandingan dari hasil peta 2 skenario. Nah, di sini kita tampilkan skenario pertama kondisi normal, di mana aturan skenario 1 kondisi normal, kita startnya dari alun-alun Cilacap. Nah, semua jalan dapat digunakan, tidak ada penutup kelas. Resikonya hanya dari kedekatan ke titik banjir atau awal kejadian. Tujuannya titik evakuasi aman. Jarak ke banjir terdekat lebih dari 200 meter. Nah, peta tersebut menampilkan simulasi rute evakuasi dari titik start alun-alun Cilacap menuju titik evakuasi terdekat yang berstatus aman lebih dari 200 meter dari banjir.
Nah, pada skenario ini, seluruh ruas jalan dapat digunakan tanpa penutupan, sehingga rute yang ditampilkan merupakan jalur paling efisien dari start ke titik evakuasi berdasarkan perhitungan algoritma. Nah, marker menunjukkan sebaran titik evakuasi dan titik banjirnya, sedangkan garis rute memperlihatkan jalur yang dipilih dari start ke lokasi tujuan. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, hasil rute skenario 1 normal pada A-start, di mana isi dari outputnya yakni ada titik evakuasi terpilih, ada jarak dalam kilometer, waktu dalam menit, dan risiko atau cost total. Nah, pada kondisi normal, simulasi dimulai dari alun-alun Cilacap dan seluruh jalan dapat digunakan. Algoritma Astar memiliki titik evakuasi 38, yakni SMA Yosudarso. Karena berstatus aman lebih dari 200 meter dari banjir terdekat. Kelurahan Cilacap, Robot 3 atau sedang, dengan jarak ke banjir sekitar 1.528 meter atau 1,5 kilometer. Nah, rute dari start ke titik evakuasi ini menghasilkan jarak kurang lebih 0,386 kilometer dan waktu tempuh kurang lebih 0,77 menit. Sehingga menjadi rute paling efisien pada skenario normal. Lalu ada skenario satu normal pada tabu search, di mana pada skenario 1 atau normal, evakuasi dimulai dari alun-alun Cilacap dan seluruh jalan dapat digunakan. Rute tabu search menghasilkan rute alternatif atau cadangan menuju titik evakuasi berstatus aman lebih dari 200 meter. Dengan jalur pada peta melewati area Borobudur Mall sebelum mencapai lokasi tujuan. Rute ini disiapkan sebagai opsi pengganti untuk PPD Cilacap. Apabila rute utama Astar terkendala, misalnya kepadatan atau penutupan ruas, sambil tetap menjaga prioritas keamanan dan efisiensi perjalanan. Selanjutnya, skenario 2 kondisi darurat, di mana ini adalah hasil dari peta skenario 2-nya. Lalu di sini kita tampilkan hasil petanya dengan titik startnya, yakni Kuripan Kidul Pantai Menganti Cilacap. Nah, pada kondisi ini, sistem memilih titik evakuasi 37 dengan status aman lebih dari 200 meter. Titik banjir terdekat adalah Kelurahan Gunung Simping dengan bobot 3 atau sedang dan kelembaban 84% dengan jarak ke banjir sekitar 4.382 meter, sehingga resikonya relatif rendah. Tentu dari titik start menuju titik evakuasi menghasilkan jarak kurang lebih 3,82 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit 30 detik. Dan garis biru pada peta jalur yang dilalui dari start sampai lokasi evakuasi. Selanjutnya ini skenario 2 darurat, di mana pada kondisi darurat simulasi dimulai dari titik startnya Kuripan Kidul Pantai Menganti Cilacap, area potensi tsunami. Nah, pada skenario ini sebagian ruas jalan diasumsikan tertutup karena banjir, sehingga rute yang dipilih harus menghindari area beresiko atau ruas yang tidak bisa dilalui. Algoritma Astar kemudian mencari jalur menuju titik evakuasi berstatus aman lebih dari 200 meter dari banjir terdekat dengan mempertimbangkan kondisi graf yang sudah berkurang. Hasilnya, rute yang ditampilkan merupakan jalur paling efisien dari Pantai Pengantin ke titik evakuasi terpilih sebagai pembatasan kondisi darurat. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil dari titik evakuasi. Ini adalah rute jalannya. Selanjutnya, kita tampilkan hasil tabel risiko banjir dengan risiko tertinggi. Hasilnya seperti ini. Berikut adalah perbandingan evaluasi simulasi evakuasi banjir Cilacap. Nah, hasil perbandingan Astart versus Tabu Search, di mana hasilnya seperti berikut. Outputnya di mana Astart, rute terpilih, yakni optimal berdasarkan cost, ditambah jarak, ringkasan jarak, waktu, resiko. Lalu pada Tabu Search, outputnya di mana rute alternatif, menghindari ruas tertentu atau tabu, ditambah ringkasan jarak, waktu, resiko. Selanjutnya ada tujuan optimasi di mana Astart, yakni mencari rute terbaik berdasarkan cost. Misalnya, cost sama dengan jarak ditambah dikali resiko. Lalu tujuan optimasi pada tabu search yakni mengurangi peluang terjebak di rute yang sama dengan eksplorasi rute lain. Lalu ada kecepatan proses, di mana umumnya lebih cepat dan deterministik untuk satu pencarian rute. Di mana yakni kecepatan proses pada tabu search yakni cenderung lebih lambat karena iterasi atau eksplorasi kandidat rutenya. Lalu ada kekuatan utamanya pada Astart yakni stabil dan efisien untuk kondisi normal atau jalan terbuka. Selanjutnya untuk tabu search, kekuatan utamanya atau kelebihannya yakni lebih efektif atau fleksibel saat kondisi dinamis, yakni jalan tertutup, multi banjir, dan pembatasan area. Kelemahan pada Astart yakni jika banyak pembatasan atau penutupan bisa kaku pada solusi cost yang sama. Lalu, untuk tabu search kelemahannya yakni butuh parameter, yakni tabu list atau iterasi atau penalti, dan hasil bisa bervariasi. Nah, pada aspek skenario 1 normal, pada Astart, start alun-alun Cilacap, yakni semua jalan bisa dipakai, titik aman jika jarak lebih dari 200 meter dari banjir. Lalu, pada tabu search skenario 1 yang normal, yakni biasanya tidak jauh berbeda dari Astart karena grafnya tidak dibatasi banyak. Selanjutnya untuk skenario 2 pada Astart,
Di mana startnya Keripan Kidul, ada penutupan ruas, tambah area cover tsunami, tetap pilih titik aman, radius lebih dari 200 meter. Data pusatnya yakni lebih berguna untuk cari jalur alternatif saat banyak ruas terlarang atau risiko banjir. Sekian dari kelompok 13. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.